agar tetap semangat, tidak ngantuk. Mohon laptop ditutup. Pertama terkait tanda tangan, mohon Anda tanda tangan 2 kali. Yang sebelum UTS itu ada yang 1 belum tanda tangan. Nanti dicek belakang ya. Di sebelum UTS kita udah 2 kali sama sekarang. Baik, saya lanjutkan untuk kuliahnya. Kemarin terakhir kita sudah sedikit mengawali ini, kita refresh 1-2 menit terkait dengan wettability PC drive mechanism, termasuk juga di dalamnya adalah fluid rock interaction. Nah, ini bagaimana hubungan antara fluida dan batuan. Jadi fluida yang ada terjebak di dalam pori-pori batuan itu mempunyai hubungan, bukan hanya sekedar lewat gitu ya. Karena yang dilewati itu bukan barang pipa, bukan kaca, tapi batuan, ya, butiran, fragmen, grain, ya. Sehingga dia mempunyai hubungan antara fluida dan solid material, rocknya. Nah, yang hitam ini digambarkan sebagai rocknya, solidnya, grain, fragmen, butiran saudara, rock batuan saudara yang hitam. Yang biru adalah fluidanya. Nah, di sini diambil contoh liquid. Fluida itu bisa liquid, bisa gas. Yang liquid itu ada 2, yaitu minyak dan air. Yang gas. Semuanya itu fluid. Fasenya ada liquid, ada gas. Nah, bagaimana hubungan? Hubungannya yang pertama adalah dia wetting. Jadi dia membasahi keseluruhan permukaan batuan. Ini parsial, ini totally low degree of wetting. Ini sedikit wettingnya. Ini menengah, ini paling banyak wettingnya sebelah kiri. Maka disebut complete wetting. Ini partial, ini low degree dari atau wettingnya sedikit, ya. Membasahi permukaannya sedikit. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa wettability ini dikontrol oleh sudut angle dari P atau theta ini. Nah, sini semakin wetting dia tetanya kecil, semakin non wetting atau low degree of wetting itu tetanya besar. Hitung di sini. Dihitung dari dua angle. Baik. Untuk merefresh sedikit. Nah, ini adalah sama wettability-nya. Ini rocknya, ini adalah wet. Ya. Ini adalah oil, ini water. Ini adalah air, udara, ini merkuri. Nah, merkurinya yang dia relatif non-wetting. Artinya tidak membasahi, ya, non-wetting. Kalau ada istilah wetting phase, non-wetting phase, kita memahami, ya, maknanya. Nah, ini sama tadi teori tadi, ya. Jadi sudut angle-nya ini non-wetting, dan semakin besar tetanya, yang wetting semakin kecil. Nah, ini bagaimana posisi di dalam reservoir. Ini adalah rock yang coklat ini adalah pori-pori saudara ini. Yang di tengah ini adalah void space, ruang pori. Fluid rock itu sebenarnya kita kembali ke basic konsep dasar, yaitu adhesi kohesi. Pada waktu fluid rock itu berarti apa? Konsep adhesif. Fluid berarti konsep apa? Kohesif, ya, masih ingat di SMA. Cuma ini diterangkan apa? Diaplikasikan ke reservoir, ya. Nah, dengan adanya itu maka pada waktu kita di sini dulu, ya. Nah, ini pada waktu kohesif itu artinya antar fluid. Begitu kita mempunyai fluida 1 dan fluida 2, maka di antara fluida itu ada namanya apa? IFT, interfacial tension.
pemahaman AFT ini menjadi penting ya. Oh, spidolnya. Ini oil, ini water. Nah ini ada IFT. Ini kuat ini hubungannya. Bahwa dia tidak mau mencampur ya. Wah, misalkan ada orang yang secara pasang duluran itu nggak baik, dengan minyak dan air tidak mau tetapi ada juga bisa kebalikannya. Wah, hubungan mereka tuh erat bagaikan IFT, oil and water. Iya, ini kuat sekali ini IFT-nya. Untuk memisahkan oil dan water, Anda perlu menurunkan ini. Ini harus diturunkan. Ini kuat sekali. Bahwa dia pisah iya, tapi untuk memisahkan susah. Kuat sekali nih, interfacial tension. Nah, untuk menurunkan ini nanti salah satunya dengan apa kemarin? Chemical flooding, ya tak? Chemical flooding yaitu namanya apa? Surfaktan. Surfaktan singkatan apa? Surface active agent. Surface active agent, satu agent yang mampu mengaktifkan surface ini. Nah, dulu saya termasuk terlibat untuk penelitian ini selama 5 tahun, 93 sampai 98. Ini saya dosen baru dulu. Dapat dana dari Pertamina untuk chemical flooding. Dari apa? Limbah kelapa sawit. Karena mahal ini. Pak, kalau water flood, iya water flood Anda cuma dorong ini aja. Cuma dorong ini kan juga belum optimal. Ada water flood itu masih tersisa di sana, itu masih sekitar 40% minyak tersisa di dalam permukaan, di dalam perut bumi. Pertama itu Anda ngambil katakan start itu 30-40%, masih 70. Anda pakai cara kedua, water flood, masih sisa 40-50, masih banyak minyak. Nah, dengan cara ketiga, chemical flooding, namanya surfaktan. Chemical flooding namanya surfaktan. Surfaktan ini nama umum. Seperti misalkan, Anda kalau pengen bersih mandi pakai sabun, nah sabunnya itu ini surfaktan. Nanti ada yang sabun merek Lux, macam-macam. Surfaktan nanti dalam kurung ada sendiri komposisinya. Ini yang rahasia. Nah, kami mempunyai Fakultas Teknik mempunyai surfaktan tersendiri dengan rumusan kimia sendiri yang bisa untuk menurunkan IFT ini, menurunkan ikatan ini sehingga nanti oil mudah lepas. Nah, setelah ini nanti ditambah surfaktan, tulisannya gini ya, gini, maka nanti jadi begini. Ini oilnya, ini water, ini surfaktannya di sini. Ini sudah kayak campuran. Jadi oil dan water sudah memisah. Dengan surfaktan ini surface active agent. Dia suatu agent yang mampu mengaktifkan interfacial tension surface itu. Mengaktifkan dalam arti menurunkan di sini. Menurunkan gayanya, force-nya, interfacial tension, tensionnya diturunkan. Nah, nanti SKK Migas sudah mempunyai angka tertentu. Kalau Anda membuat surfaktan harus mampu menurunkan nilai IFT sampai sekian numbernya. Itu sampai 10 pangkat minus 6. Sampai tinggi. Nah, sekarang ini yang perlu sekarang ini yang berlomba-lomba di sini adalah pertama kita
Fakultas Teknik itu tahun 93-98. Yang kedua IPB, karena IPB gak ada migas tapi bermain di sini karena apa? Punya kelapa sawit. Ide kelapa sawit pertama kali yang membuat adalah Fakultas Teknik. Jadi geologi, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro waktu itu empat jurusan, 4 departemen terlibat. Nah, geologi yang terlibat saya, kemudian 2 senior almarhum, Pak Iman Sumarinda almarhum, Pak Mulyadi almarhum. Saya waktu itu dosen muda, yang lain belum ada. Nah, ini, apakah sampai sekarang masih ada ini? Barang ini masih ada. Apakah sudah diaplikasikan? Pernah di Langsa, di Sumatera Utara, tapi belum, sifatnya juga masih uji coba ya. Tapi sudah di lapangan. Nah, ini adalah masa depan ini. Kalau ini berhasil, ya mestinya nanti kalau pengen merah putih ya bersama-sama gitu ya. UGM, IPB, ITB. ITB juga mengembangkan teknik perminyakannya gitu. Masing-masing mereka mempunyai sama-sama namanya surfaktan, cuma apa di dalamnya ini sendiri-sendiri ya, merek sabunnya tadi UGM punya sendiri, IPB punya sendiri, ITB punya sendiri gitu. Kita pun nggak tahu rumusannya punya yang mampu menurunkan, misalkan nanti dalam presentasi surfaktan kami mampu menurunkan IFB sekian, ITB sekian, UGM sekian misalkan gitu ya. Nah, ini sih menurunkan. Ini adalah cara kerja chemical flooding itu ini. Cara kerjanya adalah chemical itu akan masuk di dalam bagaimana dia boil water ini untuk bisa turun sehingga dia mudah lepas. Karena memang ultimate-nya ini seperti yang saya katakan, baju saudara kena minyak, coba Anda cuci dengan air biasa, Pak, minyaknya hilang, tapi sebagian. Buktinya Pak, baju saudara Anda bau pasti masih ada minyak tangannya, betul enggak? Air biasa, itu adalah secondary flooding, cara kedua. Tapi begitu baju saudara itu yang ada bau minyak tadi, Anda cuci dengan sabun, pasti hilang minyaknya, yang tersisa bau harum, bau sabun. Minyaknya kemana? Larut dia, karena dia diturunkan ini tadi, minyaknya lepas. Itu persis konsep Anda mencuci baju yang kena minyak dengan ini, sama. Sabun itu surfaktan, kimia dia. Nah, ini adalah basic konsepnya adalah ini, interfacial tension dua liquid. Itu kalau disingkat namanya IFD ya, IFD. Kami dulu 5 tahun bermain-main itu. Saya yang petugas mencari core-nya. Nanti ada core displacement. Jadi core itu kita buat diberi pertama seperti reservoir ya. Pertama, nah itu konsepnya harus dari kita. Teknik kimia kan nggak tahu. Urut-urutannya bagaimana ini Pak? Urut-urutannya adalah core itu harus kita jenuhi air formasi 100%. Itu proses kondisi di subsurface. Setelah itu baru kita masukkan minyak, kita displace minyak di lab. Persis proses apa? Migration kan gitu. Makanya orang geologisnya harus ada, orang petroleum geologisnya. Kalau nggak ada itu kan teknik kimia ini dijenuhi minyak dulu atau air dulu misalkan. Pertanyaan sederhana tapi kalau nggak ngerti kan fatal. Misalnya tiba-tiba jenuhi minyak, loh keliru, salah. Core itu dari yang kosong kering itu kita jenuhi air dulu, gitu kan. Baru minyak kita masukkan. Begitu minyak masuk sampai keluar itu namanya kondisi reservoir. Setelah itu baru kita flooding dengan air. Itu secondary recovery. Air sampai keluar air, namanya water breakthrough. Minyak masih ada dalam core. Kita flooding dengan surfaktan kita, kimia. Wow, 95% minyak keluar dari core kita. Itu namanya core lab penelitian atau percobaan dari
lab laboratorium dengan core, di mana surfaktan kita mampu mengeluarkan minyak 95% dari minyak yang ada di reservoir. Itu pun nggak bisa 100 gitu ya, pasti ada SOR-nya. Tapi 95% itu udah untuk ukuran reservoir, bagus banget itu. 80-90 udah bagus banget. Makanya waktu kita presentasikan di Australia, saya ikut waktu Australia, di Singapura, Amerika, terus di Eropa itu dari sisi hasil labnya dinilai bagus. Cuma sekarang kan tinggal mass production-nya. Kalau kita sudah mempunyai, ya semuanya ini juga dana nih, banyak dananya. Riset itu perlu dana banyak. Nanti sudah ini terus berkembang sampai FT-nya tertentu bisa mass production menjadi pabrik. Nah ini udah skala nasional kalau pabrik. Kita udah punya lautan minyak, tinggal kita praktikkan lagi di sumur-sumur yang tua itu. Sumur tua itu maknanya sumur yang sudah tidak mampu lagi mengeluarkan minyak, tetapi sebenarnya minyaknya masih ada di dalam. Ya, marginal field, broad field, atau sumur-sumur habis secondary recovery, habis waterflood sudah nggak punya duit lagi, diam. Itu bukan berarti minyaknya habis, masih. Nah nunggu ini sebenarnya kimia. Kalau kimianya ini kita beli dari Amerika, wow mahalnya bukan main. Makanya kita mencoba meng-create sendiri dari limbah kelapa sawit. Nah, bisa ini buktinya sudah terbukti, sudah mampu menurunkan IFT. Ya cuma ini nanti selagi butuh dana ya untuk penyempurnaan riset dan tentunya sampai ke goodwill keputusan pemerintah untuk pemerintah di SDM, Dirjen Migas misalkan, untuk mendirikan pabrik gitu. Pabrik chemical, pabrik surfaktan untuk EOR. Cuma sekali itu dana. Kemarin belum sudah dapat isu-isu, wah ini dana Blitan kepotong banyak katanya. Untuk apa? Nah, ya Anda tahu sendiri lah ya. Terus politik ya. Bukan untuk makan siang, bukan. Mungkin. Makasih, kita udah kenyang saya. Saya ngasih, kalau untuk SD tidak apa-apa. Kalau untuk mahasiswa nggak perlu ya, kasih makan siang. Nanti dana Blitanya habis, nanti nggak bisa buat surfaktan. Baik, jadi ini seperti ini. Nah adhesif itu fluid dengan barangnya, dengan solidnya. Penelitian sangat terbuka ya, ini sekarang luar biasa. Setiap hari di pertemuan ya dengan pihak Jepang, Korea, Cina, Australia, Eropa, Jerman ya untuk kolaborasi, terutama Jepang ya. Ini diisukan Jepang bingung, kenapa bingung? Nggak punya pemuda. Jepang itu ngincarnya di Indonesia. Orang Indonesia tuh pinter-pinter, malah dia bilang pinter banget. Dan untuk diajak kerja di sana itu termasuk orang yang loyal, pinter, loyal, gaji sekian, bukan nyaman tapi oke. Tapi untuk kita besar. Anaknya teman saya di Jepang itu gajinya per bulan 200, dikurskan 200 juta. Iya. Itu untuk orang kita besar kan, tapi untuk mereka kan ya, wah Indonesia digaji sekian mau gitu ya mas. Pinter, nah, makanya sekarang nyerang Jepang sekarang ini. Kami berapa kali ini, kapan kita meeting lagi, kapan kita zoom dari Jepang memberikan beasiswa S2. Nanti kalau ada S2 Anda dikasih tawari gitu ya. Dari sisi kita monggo saja gitu. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sudah di sana expert bisa kembali ke Indonesia itu kan harapannya gitu ya. Kalau Indonesia belum ya di sana terus ya masih diaspora itu kan. Tapi sekarang yang paling negara yang paling mencari adalah Jepang. Sampai kondisi tanda petik hektik panik kan gitu. Dan industri yang besar nggak punya orang. Ya. Nah ini bagaimana kita bisa
Kalau dari sisi kampus ya kita lebih ke risetnya, ke SDM-nya. Kalau dari Anda ya terserah Anda gitu ya, untuk melihat peluang ini gitu. Kerja di Korea, di Jepang, sudah pinter baru ke Indonesia gitu ya, nantinya sebagai expert. Mudah-mudahan. Baik, ini kemarin terakhir bahwa kuliah kemarin pada waktu dua fluida itu dicampur, mengapa ini perlu dipahami di dalam aliran? Karena pada waktu kita aliran fluida itu nanti ada interaksi baik dengan batuan dengan atau fluid dengan fluidnya itu sendiri. Nah pada waktu interaksi yang pertama dia namanya miscible. Miscible itu campur. Yang immiscible, itu tidak campur. Nah, ini contohnya minyak air ya, tidak campur. Ini bisa bercampur etanol dan water. Ya. Nah kemudian masuk di sini kemarin saya sampaikan visi capillary pressure. Belajar dari sama kita bahwa begitu kita masukkan ke reservoir, bahwa pori-pori batuan kita itu tidak bukan merupakan apa, kumpulan dari tube of the capillary pressure, kumpulan dari ini. Nah ini adalah pori-pori batuan kita. Nah ini adalah berlaku capillary pressure. Ini adalah visi yang tinggi. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan volume air di sini. Dan ini kalau Anda desak dari sini, dari atas, maka ini paling kuat menahan karena visinya tinggi. Ini juga analog dengan reservoir. Kalau saudara mempunyai pori-pori batuan kecil, di mana di antaranya ada fluida, kalau minyak masuk itu sebagai penjaga gawangnya itu kuat. Ini pori-pori kecil saya di sini. Saya visi capillary pressure menjaga, ada minyak mau masuk, saya tahan. Minyak nggak mudah masuk karena capillary pressure-nya tinggi. Jadi visi itu punyanya siapa? Reservoir, penjaga reservoir, penjaga gawang di reservoir. Sementara minyak yang mau masuk, dia mempunyai pressure apa? Buoyancy pressure. Nah ini adalah bagaimana penelitian core ya untuk mengetahui hubungan antara fluida, ya, jalannya fluida dalam core. Ya. Jadi nanti ada hubungan pressure, tekanan, volume, dan core-nya. Nah yang menarik bahwa aliran fluida dalam reservoir kita itu kan nggak seragam pori-porinya. Makanya memang sangat kalau mau dibedakan, dibandingkan ya antara fluida di pralon, di pipa ya beda sekali. Ya, makanya ini kita berikan bagaimana yang di dalam reservoir kita dan nanti tentunya bisa bermanfaat ya untuk Anda dalam pekerjaan. Kalau Anda nanti masuk di proyek-proyek gas yang mudah-mudahan nanti pas Anda masuk skripsi, mahasiswa akhir gitu ya, proyek-proyek tugas lanjutannya itu Anda bisa. Sekarang alhamdulillah cukup banyak asisten proyek bisa ikut. Ini banyak hubungan dengan ini juga. Kalau proyeknya GGR, Geology, Geofisik, Reservoir, masuk ini. Minimal Anda sudah pernah dapat kelas seperti ini, mempunyai gambaran lah. Karena pengembangan modelnya tuh berbatu pasir. Sekarang ini malah skripsi itu satu dan bukan kasihan ke mahasiswa. Perusahaan itu memberi judul itu yang luar biasa. Ini hampir semuanya diberi judul apa? 3D Facies Model. Skripsi S1 mahasiswa ya di PHR. Tapi hebatnya apa? Mahasiswa tersebut bisa melakukan hebat. Saya kadang-kadang bisa mas, sama. Ada yang Mbak yang di PHR itu Mbak. Hasilnya luar biasa. Skripsi, kalau itu dulu mungkin itu S2 lah judul-judul itu ya. 3D Facies Model. Prinsipnya nanti ya sama sih sebenarnya. Analisis fases mitologi, lingkungan penginapan, aplikasi psikologi stratigrafi, kemudian 2D modelnya dulu, terus dikaitkan dengan scientificnya, ketemu 3D model. Cuma ini bermain dengan software, makanya teman-teman yang berminat di
besok migas atau apa, sampai softwarenya mulai sekarang. Dan mahasiswa itu saya kira cepat sekali belajar. Ada petrol, geologi, geolog server sekarangnya untuk petrofisik. Yang sekarang yang tertinggi EPOS. Kemarin proyek BHR itu minta EPOS di atas petrol. Surat EPOS siap. Mahasiswanya diterima nggak sampai seminggu bisa. Gimana? Mahasiswa itu ya kakak mas aneh. Jadi saya tentang software sama sekali tidak meragukan untuk Anda. Nah, tinggal karena besok begini, bekerja itu sekarang itu semuanya pakai tool. Software is a tool. Ya. Tetap the man behind the gun, tetap orang itu penting. Jadi ada man-nya itu tetap penting. Ini mau ada tembakan kemana? Tool ini mau ada apakan? Tetap the man-nya. Tetapi Anda harus pakai tool. Tidak bisa lagi tidak. Dulu saya di Caltech 3 tahun. Itu kalau membuat subsurface map, peta bawah permukaan butuh 3 bulan. Manual, tidak pakai software. Persis praktikum, Anda diajarin nanti ya kalau di KNP berada. Ada seismik dihitung, TWT-nya berapa? T-nya dari ini sumber getar ya, dan balik lagi ya. Nanti dihitung waktunya, time-nya. Time ini yang dihitung diplot di titik ini time sekian. Di titik ini time sekian, ada angkanya kan? Kita buat kontur. Itu tahun 90-an di Caltech masih manual. Teman saya kamar itu orang geofisika, geofisik itu membuat subsurface seperti itu 3 bulan rata-rata. Nah sekarang dengan petrel nggak sampai seminggu. Cuma nanti kita rapikan bagaimana faultnya gitu ya. Jadi software itu estur dimanapun Anda, apakah Anda di migas, Anda di mungkin di air tanah, Anda di gempa, semuanya software. Ya. Makanya itu harus tinggal Anda pengen kemana, nah itu didalami ya, didalami. Semuanya sekarang di pengembangan air tanah pun juga luar biasa model-modelingnya ya. Nah di migas juga gitu. Begitu Anda sudah jago software, biomekanik software. Anda S1 itu udah cukup ilmunya gitu ya, kesana itu, nah, tinggal masuk ke situ, data inputting, udah paham nih. Riologi batuan, paham. Batuan ada 3, beku, sedimen, metamorf. Riologinya bagaimana? Bagaimana perbedaan andesit dengan batuan sedimen? Kalau kena tektonik, paham kita. Tinggal masukkan ke input itu, bagaimana nanti hasilnya, kita analisis. Ya. Dan ilmu itu masih jarang ya. Geomekanika kita belum punya ahlinya Indonesia. Ada 1-2 ambil Petronas. Sekarang ada lagi di Bandung bersama mitra kami ya, geomekanik dulu dari Baker Hughes. Baker Hughes itu satu-satunya perusahaan yang paling bagus ilmu geomekanikanya untuk migas. Geomekanik itu banyak ya, bisa untuk bendungan, jalan raya, tapi untuk migas juga ada. Itu dulu dari Baker Hughes. Alumni kita banyak ya diterima Baker Hughes, tahu ya. Nah, nanti Anda bisa anu bahasa ini yang bimbingan saya belum lulus diterima Baker Hughes. Nanti Anda bisa undang HM itu ngobrol, kok bisa mas, ya, biar berapi-api cerita. Belum lulus ya, masih proses bimbingan Baker Hughes. Terus sebelumnya juga Baker Hughes. Terus itu dulu punya Kanada sama Inggris ya. Banyak orang Indonesia diterima ya, orang Indonesia pinter-pinter. Nah ini cerita saya tadi adalah ini. Saya duduk di sini, capillary pressure punya reservoir, ini proses hidrokarbon migration masuk ke sana. Nah, ini coba Anda bayangin aliran fluida dalam reservoir. Ini ngalir, ya ngalir hidrokarbon mau masuk ke reservoir. Yang di reservoir sudah ada fluidanya, penjaga fluidanya. Ini ada penjaga fluida mempunyai visi, pressure. Ini juga namanya fluida hidrokarbon mempunyai basic pressure masuk
Nah, ini perang ini, tinggal besar mana kan gitu. Ini kan berlawanan panahnya. Ini menahan, ini masuk menyerang kan gitu. Jadi mekanika fluida di migas ini ya unik ya. Bukannya sekedar barang kosong lewat ya. Ini sudah ada yang penunggu di sini. Ini ada fluida penunggu di sini. Siapa penunggunya? Air formasi. Dia mempunyai tenaga penjaga namanya capillary pressure. Yang dari luar baru mau masuk pulau nuwun namanya hidrokarbon. Proses migrasi. Pressernya apa namanya? Buoyancy pressure. Ya. Our migration of carbon is driven by buoyancy. Jadi ini buoyancy pressure. Buoyancy pressure adalah perbedaan apa? Density dari minyak dan air. Karena minyak ini posisinya harus di atas air kan. Maka dia akan mendorong. Tempat saya itu di sana. Kamu kok di situ? Desak terus gitu. Capillary pressure tadi, yang cum tadi. Baik, nah ini adalah perubahannya yang kecil. Baik, saya teruskan. Nah ini adalah kondisi real di dalam reservoir, detail. Karena reservoir itu porositasnya beragam. Maka pada waktu dia didesak oleh minyak, di mana sudah ada fluida sebelumnya di situ, maka juga tergantung dari masing-masing posisi capillary pressure-nya. Nah seperti ini berarti hampir seragam, visinya bagus. Pertahanan dari birunya bagus. Dan tidak mudah ditembus. Oke, berhenti di sini aja. Ya. Ini nanti sebenarnya kalau posisi aslinya nanti dibalik ya, kan minyak nanti di atas. Tapi ini kan proses pada waktu dia mendesak. Nah ini menunjukkan bahwa reservoir kita pori-porinya itu beragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil visinya besar, yang porositas besar visinya kecil. Nah, capillary pressure yang kecil artinya pornya besar itu mudah ditembus. Ini yang merah ini mudah nembus dia ke sana. Ini dia mudah nembus karena ini pornya besar. Pornya besar, visinya kecil, capillary pressure-nya. Yang di sini ini kecil, dia hanya berhenti di sini. Jadi sebenarnya kalau Anda bicara oil water contact, bahwa ada oil water batasnya itu, ya batas itu untuk menyederhanakan dibuat garis. Tetapi aslinya di dalam reservoir itu seperti ini. Dia tidak lurus itu, ya tergantung dari posisi reservoir saudara. Pornya bagaimana? Penyebaran porositas di dalam batuan saudara. Gitu ya. Baik. Nah ini adalah contohnya. Ini dari di lab ya, di lab reservoir engineering di universitas di Australia. Ya prinsipnya sama. Ini dimasukkan, ini hidrokarbon lewat atas. Ini berarti di sini visinya relatif kecil atau besar? Kecil. Karena visi kecil bisa diterobos oleh hidrokarbon. Ini dari percobaan. Ini biasanya dibuat semacam core atau di sana ada namanya sandbag ya. Dulu kami beli sandbag di Australia. Jadi Australia itu ada suatu pabrik yang membuat core buatan. Ya, jadi dia ngambil dari beberapa batu pasir, ditumbuk, terus batu pasirnya itu dipadatkan. Batu pasir buatan, tapi sudah bisa diketahui berapa porositas, berapa permeabilitasnya. Ya, sandbag namanya. Ini untuk penelitian di laboratorium boleh, ya. Karena sudah given. Oh ini loh, batu pasir ini porositas sekian, berat sekian. Nah, nanti dua parameter sudah diketahui, tinggal dibuat percobaan. Nah, ini readability tadi ya, kembali pada prinsipnya readability itu adalah proses dari adhesif hubungan fluid dengan rock.
Jika adhesif force lebih besar dari kohesif, maka dia wetting. Ya, jadi wetting itu terjadi jika adhesifnya lebih besar, sehingga dia menempel, ketarik di roknya. Fluida itu ketarik di batuannya, maka adhesif lebih besar. Kalau kohesifnya lebih besar, maka internal dari fluida itu mempunyai tekanan yang besar, mempunyai kohesivitas yang besar, sehingga yang menempel di batuan sedikit atau kecil. Maka jika kohesif besar, maka non wetting. Ini hubungan wetting non wetting dihubungkan dengan adhesif kohesif. Ya. Nah ini sudutnya tadi. Oke, saturation ini prinsipnya bahwa otomatis ya informasi yang duluan akan menempel di bagian luar. Baik, ini sudah demikian. Bagaimana hubungan antara grain dan SWIR, irreducible water solution, saturasi air yang tinggal di reservoir. Airnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Small grain, SWIR-nya tinggi. Large grain ini diharapkan pori-porinya juga besar, karena grainnya besar. Harapannya begitu. Sehingga SWIR-nya kecil. Ya, ini biru-biru yang nempel sedikit dibanding biru-biru yang nempel di small grain. Biru yang nempel ini adalah saturasi air yang sudah tidak bisa bergerak lagi, sehingga airnya menjadi besar, high SWIR. Ini low SWIR. Baik, ini komponennya. Kita berikan trade mechanism tank. Nah, fluida yang bergerak di dalam subsurface itu sebenarnya mekanismenya bagaimana? Nah, mekanismenya ada 3. Solution gas drive, gas cap, dan water drive. Pertama solution. Jadi di dalam reservoir ini, di sini yang biru ini adalah air, water, ini adalah minyak. Cuma minyak di sini ini sudah terlarut gas. Solution gas drive, ini gas itu terlarut di dalam minyak ini. Nah, karena ada di dalam minyak ini ada larutan gas, maka gas itu mempunyai daya dorong. Ya. Oil production di sini, maka ya, solution gas drive ini akan mendorong ke sana dan ini bisa menjadi masuk. Ya, ini. Jadi dia mendorong ke sana. Bulat-bulat merah ini adalah gasnya. Ya, dia gas terlarut di dalam minyak sehingga mempunyai daya dorong. Begitu ini ada bor, maka dia akan keluar. Mengapa bisa keluar sebenarnya? Konsepnya apa? Aliran fluida itu apa? Dari high pressure ke low pressure. Ini kalau Anda buka kan Anda ketemu atmosferik. Di sini besar, maka dia otomatis akan ke sana. Itu sudah hukum alam. Makanya mengapa tekanan di perut bumi itu selalu akan ke atas. Ya ini kan atmospheric pressure, kecil satu. Di sana gede, ya dia akan dari besar ke kecil. Maka dia akan cenderung akan ke jebol ke permukaan bumi yang itu. Ke atas. Tanda ke atas tanda petik ya, dia vektor aja, bisa nyamping bisa. Tapi ujung-ujungnya ya ke atas. Yang kedua gas cap. Nah, gas cap itu antara minyak dan gas itu sendiri dia, terpisah. Gasnya tidak terlarut. Nah, ini yang merah ini hanya gas, yang kuning ini minyak. Nah, gas cap namanya gas cap drive itu minyak yang ada di bawah gas akan didorong oleh gasnya, atau gas mendorong minyak kemudian masuk ke dalam sumur produksi. Oil production, well. Kalau tadi terlarut, otomatis dia mempunyai daya dorong. Sekarang cap, dia memisah dan gasnya itu akan mendorongnya.
Makanya dalam kasus seperti ini, saudara dilarang ngebor di puncak sini. Di puncak, kemudian ngambil puncaknya. Makanya, apakah ngebor selalu di puncak? Ya secara umum. Tapi dalam case tertentu nggak boleh, malah tidak. Seperti case ini, ada ngebor di puncak, ada ngambil gasnya terambil, dan mungkin tidak begitu atau banyak atau dari nilai ekonomisnya, tetapi dia justru menurunkan pressure di reservoir. Kalau ini terambil, nah minyaknya udah nggak bisa lagi gerak nanti, karena gas ini dipakai untuk menggerak atau mendorong minyak gitu. Makanya gas di sini diusahakan jangan diapa-apain. Dia punya tugas untuk di reservoir pressure mendorong. Nah, kalau misalnya semuanya minyak, nah kalau minyak ya Anda ambil di puncak pun nggak masalah kan, di puncak, di flank gitu. Tapi kalau gas cap drive jangan di puncaknya, apalagi Anda mengambil gasnya. Ini sebagai tenaga sekali lagi. Kalau Anda ambil tenaganya hilang, lumpuh, ya. Atau ya udah nggak punya tenaga lagi. Loyo gitu, ininya reservoirnya. Nah, gas cap drive ini bagaimana polanya? Ini adalah oil production-nya ya. Oil production itu kan biasanya kan tinggi, terus dia menurun gitu ya. Reservoir pressure tinggi, lama-lama menurun. Ya. Untuk gas cap, yang awalnya kan gas itu dipakai untuk mendorong, maka dia berasnya kecil. Setelah minyaknya nanti lama-lama habis, dia gasnya yang muncul gitu. Jadi gasnya lama-lama yang tinggi. Jadi grafik ini untuk menjelaskan hubungan gas cap drive dengan produksi dari fluida. Nah, water drive ketiga. Water drive ini lebih ke arah hidrodinamik ya. Makanya saya bilang bahwa air tanah ini pengaruh tidak? Pengaruh. Pengaruhnya di mana? Di water drive ini. The oil being processed is replaced by water, keeping the pressure constant is close to 1. Jadi di sini ini ada hidrodinamik, yang biru ini menekan ke atas minyak, menekan ini menekan. Karena ada tekanan dan ini relatif kecil, maka dia akan naik. Water drive, ya, gambar petanya seperti ini dia. Water drive. Baik, ini water invention ya, pada prinsipnya bagaimana proses ya, treat oil, some drop of oil ala the channel. Jadi pada waktu ada water drive ini, invention ini minyak keluar, tapi beberapa nanti channeling. Ini sudah dilewati air, sehingga iron hitam ini adalah minyak, dia tertinggal di sini, dan airnya terus ke atas. Some drop of oil are left behind the channel. Jadi ini ada tertinggal ini diibaratkan sebagai channel pour under, channel yang dilewati, sehingga ada oil drop yang tersisa di situ. Nah, water drive keep after. Jadi nanti dari ketiga itu, mudah-mudahan ada. Ini water drive kondisinya ya, bisa dicek nanti. Oke, nah prinsipnya bahwa dari ketiganya itu ternyata yang paling bagus drive mekanismenya adalah apa? Water drive. Dari satu gas cap, yang pertama apa? Solution ya, gas solution, gas cap, water drive. Dari ketiga itu yang paling bagus water drive. Dan pemahaman paling bagus adalah lama produksi. Jadi dengan water drive itu paling lama produksinya, malah bagus ya. Kalau Anda dapatkan water drive itu berarti malah bagus. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Nah, ini ada gas cap ke sana, ini juga ada air ya, water drive. Actual reservoir, model one drive. Ya, secara umum proses mekanisme ini, drive mekanisme ini tidak hanya satu, kombinasi.
ada yang solution gas dikombinasi dengan water drive. Misalkan pada kenyataannya bisa seperti itu. Drive problem. Nah, kalau Anda sudah mempelajari ini belum pemberian air tanah? Belum ya. Di hampir sama. Ada ngebor gas, ada sedot besar, maka terjadi yang namanya kuning. Kalau di air tanah namanya water kuning. Ya, dia masuk dulu nih. Nah, ini ada ngambil minyak hitam ini kan, tapi nanti lama-lama ini menjadi kerucut gini. Yang masuk itu bukan hitam tapi apa? Biru. Water Anda yang masuk. Abad through the lower perforation. Ini problemnya. Jadi ada ngambil minyak tuh malah nanti yang masuk malah dulu air. Ya, gas drive juga begitu, dia bisa masuk sini. Gas solution, reservoir, ya, skin damage. Ini very short life gas solution. Gas solution tuh umurnya paling pendek. Yang terjadinya paling bagus. Pressure rapidly loss. Ya. Jadi nomor 1 water drive, nomor 2 gas cap, nomor 3 gas solution. Untuk urutan kekuatan dia mendrive dan berhubungan dengan kekuatan lamanya menjadi apa? Diproduksi. Baik, ini adalah secondary water injection. Nah, yang tadi sudah saya singgung ya, terkait secondary ada water injection, gas injection. Kalau nanti masuk EOR ada steam flood polymer CO2 injection. Nah, ini water injection. Anda punya minyak di sini, ini keproknya, ini air formasi, kemudian Anda menginjeksikan di sini. Anda tambah ini airnya sehingga menekan ke sana. Juga demikian. Ini gas injection, ini keproknya, ini minyak. Nah, untuk gas Anda masukkan di minyaknya. Jadi seperti apa? Gas solution. Jadi dimasukkan ke minyaknya menjadi gas solution, dia mendorong. Kalau water seperti water drive. Waternya dimasukkan ke apa? Air formasi di sini. Ini. Dia menekan ke sana. Baik. Nah, baik, kita coba lihat over pressure. Ini juga sedikit akan mempengaruhi bagaimana fluida di dalam reservoir saudara. Kemarin dengar ya, Banjarpanci ya. Banjarpanci tahun berapa? Sidoarjo, ada yang rumahnya Sidoarjo, Surabaya. Sudah pernah ke sana ya? Ke Banjarpanci sudah? Banjarpanci tahun berapa Mbak? Masih kan? Banjarpanci, blowout. Itu namanya sumbernya Banjarpanci. Blowout tahun berapa? 2006. Nah, dia yang punya dia lupa. Anda lahir tahun berapa? Anda waktu itu sekolah di mana? SD, SMP, SMA? 2006? Umur? 2 tahun. Masih digendong ibu? Gitu ya. Itu jeblok ya, bro. Gitu ya. Darah korong. Anda pas jeblok terdengar nggak? Terasa nggak? Nggak ya? Belum. Ya. Mengapa 2006 ada yang rumahnya Jogja? 2006 ada apa? Gempa. Karena si bayi. Sehingga nanti menjadi polemik, itu sampai isu masuk politik ya. Penyebab blowout Sidoarjo itu apa? Kalau penyebabnya pengeboran, orang kena dia tangkap, polisi penjara. Diadili ya nanti sebelum penjara, diadili ya, dili.
kamu ngebor sini siapa mengizinkan? Yang izinkan ngebor siapa di Indonesia? Pemegang pengizinan ngebor, WK Blok S, SKK, SKK tarik. Wah itu kan panjang. Jadi begitu sore itu, saya 2 minggu setelah ke sana ya, karena saya banyak saudara di Surabaya. Saya sampai ke ring 1 itu, karena belum dijaga itu, belum security itu belum ada. Ini tempat blowoutnya, ini satu apa ini namanya, galengan atau sudah dibuat ya. Terus saya sudah bisa ke yang kedua di sini. Itu udah dekat sekali ya. Saya 2 minggu setelah itu ke sana. Saya bisa megang ini ya. Saya jalan di depan kau. Tapi ini bukan Banjarmasin ya. Karena ini kan di laut. Contoh aja, tapi hampir sama ini. Atau jangan-jangan rumahnya ini yang ini dipotong ya. Ini jangan-jangan rumahnya Banjarmasin. Jadi saya bisa lewat di depan ini, di depan rumah-rumah ini dan megang itunya, gentengnya yang segitiganya itu. Saya jalan itu megang segitiganya. Jadi itu rumah sudah. Tapi 2 minggu kami ke sana udah agak keras 2 minggu. Tapi masih orang Jakarta masih rapat ya. Makanya kalau rapat jangan lama-lama ya, malah bingung. Cepat putuskan. Kasus ini itu di Indonesia bukan hal yang pertama, bukan hal yang baru. Di Cirebon itu namanya blowout itu bukan sering, tapi ya pernah terjadi. Tapi 1-2 hari ditangani, cepet. Dus, itu toh langsung. Hari kedua sudah turun itu. Namanya relief well, nanti dibor apa? Pemboran bantuan bor 3, misalnya 2 atau 3 ada sana. 1, 2, 3, sini tahu? Ini ngebor ini, Anda nanti miring ini, jut di maske yang jebol ini. Ditembak apa? Lumpur. Ini jut ke sana, jut tembak lumpur. Yang ini set. Jadi itu lubang ditutup dengan lumpur pemboran, sehingga tekanannya itu menjadi set berhenti. Hari ke-3-4 udah beres. Nggak sempat masuk mass media. Nah ini begitu jeder, rame, nah udah keluar terus bingung, kok kan ke Sungai Porong gitu, jangan, KLH lingkungan gitu, wah macam-macam. Rampaknya tuh seminggu aja nggak rampung. Nah ini akhirnya rusak formasinya. Begitu hari ke-10, kalau nggak salahnya ke-8 atau ke-10, baru relief well. Ke sana 3 dikasih 3. Apa yang terjadi? Pada waktu lumpur itu ditembakkan, itu dimuntahkan semua. Karena rusak formasinya di atas karena kelamaan rapat. Misalnya rapat, ya tegang mungkin juga ya rapatnya, tapi kan sambil minum kopi rapatnya, benar nggak? Ada snack atau rapat? Ada snack dan minum kopi tegang. Sini jebol ini terus formasinya. Makanya kalau membutuhkan sesuatu, mau ngirim bantuan pada orang kelaparan, rapatnya jangan lama. Rapatnya lama yang dibantu sudah meninggal sana. Sudah korban, 5 orang meninggal gara-gara menunggu orang rapat. Karena yang biasa di MTG ya. Tapi rapat nggak perlu Pak, perlu. Rapat itu kan untuk mengerucutkan keputusan gitu kan. Tetap diperlukan, tapi ojo suwi-suwi. Akhirnya ini tidak bisa. 3 batang sumur gagal, dimuntahkan semua, dilepas bahasanya. Bos lumpur yang dikasihkan lepas semua, keluar semua lumpur yang dimasukkan. Karena sumurnya sudah jebol. Kalau dia masih bagus, dimasukkan untuk dia. Sini lagi, sini, ini masih bagus lubang, tekanannya ketutup, very high density lumpur pemboran. Termnya relief well, bantuannya. Nah, akhirnya bingung udah dunia ya, kapan selesai ya.
Saya menulis di KR ya. Kalau Anda mungkin iseng-iseng 2006 coba nanti saya nulis itu di KR. Bagaimana penanganan ya secara umum sih. Misalkan termasuk penanganan itu dibom. Tapi nggak mungkin ya. Jadi bagian di mulutnya yang bulat itu kita ledakan, pem gitu, semuanya kolaps. Prinsipnya aliran fluida itu tidak akan terjadi jika apa? Mengapa tadi kok ada mabus gitu? Karena dari high pressure ke low pressure. Permukaan 1 atmosfer low pressure. Kalau Anda tidak inginkan itu aliran fluida terjadi, dibuat tidak ada perbedaan pressure, ada problem. Begitu dibom jadi satu dan ada jadi telaga. Cuma problemnya itu nggak boleh dilakukan karena ini perumahan gitu kan. Dan sama juga perumahannya masuk ke ini teori ya. Misalkan itu di tengah hutan, di tengah danau misalkan ya, itu salah satu opsi. Terus Jepang usulkan, datang rombongan Jepang, kami bikin dam. Jadi ini yang apa namanya blowout ini dibikin dam. Wah ini teknik sipilnya Jepang, wah boleh proyek ini gitu kan, dapat proyek nanti kalau ada presentasi. Ya saya setuju itu nggak perlu diloloskan gitu. Banyak lagi ya, kemudian juga udah nggak berhasil, dari TP Bandung membuat bola-bola nggak berhasil. Akhirnya yang berhasil dengan apa? Dengan doa. Ya pasangan doa. Dalam jangan terus cepat mati. Iya, nah akhirnya nggak ada apa-apa juga. Kita hanya bisa melalui kalusir kasih pematang, penghalang itu pematang. Dampak pertama, Agri 6,8 triliun belum beres. Dampak kedua APBN kita. Itu ada dua dampak. Dampak pertama, dampak kedua. Jadi pajak kita sempat itu pajak kedua. Dampak kedua. Saya kesana udah 5 kali mungkin. Terakhir lebaran COVID kemarin saya kesana lagi sekeluarga naik motor. Bapak rumahnya mana? Saya dampak pertama Pak. Gimana udah beres? Belum Pak. Bapak dapat sama perumahan tapi nggak jelas. Dampak pertama belum beres. Dampak pertama itu yang paling parah ya. Dampak kedua APBN sudah beres. Beres artinya ada penggantian, ada direlokasi. Politiknya gimana? Ya, ini untuk dalam kelas saja ya. Itu sore ditangkap 6 orang polisi, atau polisi. Kan harus ada kan? Nah, ini ada penyebab nih, kontraktor sama ownernya 3 ramai itu. Jadi Jakarta tuh rapatnya mulai rapat lingkungan sama rapat ketangkepan ini mungkin ya, bingung. Rapatnya nggak ramping-ramping minggu 10 hari, makanya sampai jebol semua. Terlalu banyak rapat. Terus paginya dikeluarin. Orang itu merembet, tahu merembet ya bahasa Jawa. Merembet itu ya banyak kan. Terus, Jogja, gempa Jogja ini bisa jadi apa? Kambing kita, kan ya, kambing putih aja ya. Ini blowout Banjarmasin karena gempa Jogja. Kalau akibat gempa Jogja ada yang ditangkap tidak? Tidak. Ada mau nangkep siapa? Mau nangkep plate tektonik? Mau nangkep lempeng benua? Penyebab gempa? Mau nangkep lempeng samudra? Kalau menyebabnya alam, tidak ada yang akhirnya diarahkan ke sana sampai ke pengadilan yang saya dengar diputuskan karena gempa Jogja. Jadi gempa Jogja Anda itu bermanfaat untuk teman-teman. Tapi dalam ulasan saya lepas semua.
Pagi di TV saya lihat sendiri, atas titah ibunda saya, bukan karena hukum, atas titah ibunda saya harus membantu, dan sudah saya keluarkan 6,7 triliun. Bukan karena pengadilan, tapi karena titah ibunda, saran ibunda. Gak usah ada pengadilan, tapi tetap. Nah itu dampak pertama. Nanti Anda bisa baca sendiri ya, itu banyak baik ya, ini jadi cerita sosialnya ya. Ini cerita geologinya sekarang. Oke, cerita geologi. Mengapa terjadi terjadi blowout? Kita mesti melihat dulu yang namanya pressure, subsurface pressure. Ini jadi overpressure ini sumber berbagai ya masalah. Jadi di ngebor nanti timbul cake loss, valve collapse, blowout. Ini blowout ini semburan liar kemarin ya. Sumur Banjarmasin punyanya siapa? Lapindo ya. Namanya Lula, lumpur Lapindo tidak mau, jangan dong, itu kan perusahaan. Diganti Lucy, lumpur Sidoarjo. Tapi untuk pemudanya tidak protes, jangan Sido gitu. Jadi apa nanti Lula nggak boleh, Lucy nggak boleh, lu apa nanti? Tapi ternyata Lucy ya sudah. Jadi namanya Lucy. Awalnya Lula, lumpur Lapindo. Diganti Lucy, lumpur Sidoarjo. Lula, Lucy, Mbak Lucy itu bikin ibu. Nah, overpressure ini juga disebut geopressure, sama. Kalau kami sering nyebut overpressure, kalau di Haliburton dulu ada Mbak siapa? Anda kenal nggak Mbak Susan? Kenal ya? Pernah dengar? Susan. Itu skripsinya overpressure di Haliburton. Setelah lulus diambil Haliburton. Pinter. Dulu ketua EPG dulu ya, saya ingat. Perempuan. Diambil Haliburton, kemudian dikirim ke Amerika. Kemana? Texas, Houston. Jadi staf ahli di sana. Terus sekarang kemarin pas ke Jogja mampir ke rumah saya. Kebetulan suaminya juga bimbingan saya ya. Sekarang itu cerita kalau Pak sekarang saya ngambil S3 ya, di Amerika. Jadi kalau di Haliburton dia nyebut geopressure. Kalau yang ngomong overpressure sama ya. Geopressure dikontrol oleh proses geologi. Geopressure, overpressure, kenapa terjadi? Nah, ini overpressure terjadi ketika tekanan pori melebihi tekanan hidrostatik. Nah ini saya terangkan 1 menit, Anda pasti paham ya, nggak usah saya sederhanakan ya. Kalau terangkan jangan banyak-banyak, pastinya tidak bulat-bulat gitu ya, karena mudah nanti ya 1-2 menit lah ya. Ini reservoir, misalkan batu pasir, sandstone. Ini pemboran saudara, ini pemboran. Ini ada pipa bor di sini ya. Kemarin sudah saya sampaikan pipa bor itu kan ada ini ya. Ya ini saya gambar lurus lah. Dalam pemboran pipa bor ini isinya apa? Lumpur pemboran. Lumpur pemboran atau apa? Mud drilling. Isinya ini reservoir. Reservoir itu pasti mempunyai tekanan reservoir yang arahnya ke sana.
Tekanan reservoir dari mana, Pak? Nah, Anda punya pori-pori, isinya apa? Fluida. Bisa air formasi, bisa migas, bisa apapun. Nah, fluida itu karena ini tekanan, ini kan tekanan litostatik. Misalkan ini pada kedalaman 3000 meter. Dalam ini 9000 feet, 3 kilo. Ini kan di atasnya sana beban ini, batuan. Nah, karena dia tertindih batuan sedalam 3000 meter, di sini ada tekanan pornya. Fluida yang di dalam pori itu mendapat tekanan. Kalau ini dibor pasti majus. Ini namanya tekanan apa? Pori, ya, PP, pore pressure, atau juga sama PF, formation pressure, juga sama PF, fluid pressure. Formation pressure itu keseluruhan, lebih di dalam pore pressure, di dalam pore pressure ada fluid pressure. Ini sama istilah. Intinya bahwa di sini ada tekanan formasi yang ada jika dibor larinya ke sana. Nah, oke, sekarang ini isinya lumpur bor. Lumpur bor ini panjangnya 3000 meter. Bayangkan, ini lumpur bor 3000 meter. Dalam atau tingginya ini, kolom tingginya. Kalau di titik sini, nah, di titik 3000 meter ini ada tekanan tidak? Ada. Namanya apa tekanannya? Hydrostatic pressure, pH. pH sama dengan apa? Rho G H SMA. Rho kali G kali H. Jadi ini namanya hydrostatic pressure yang di dalam lumpur ini, yang di reservoir namanya formation pressure. Ini dia akan cenderung ke arah dalam. Karena dia ngebor kan, pasti misalkan pas di bor itu ada reservoir itu lubang-lubang, dia pasti akan pokoknya dari high pressure ke low pressure narik. Ini juga demikian, ini nekan terus ini. Makanya hydrostatic pressure dengan formation pressure harus apa? Seimbang. Dalam proses drilling harus seimbang. Biasanya lebih besar dikit nggak masalah, tapi seimbang. Apa yang terjadi jika? Nah, kemungkinannya ada dua kan sekarang. Yang pertama apa? pH lebih besar dari P formation. Apa yang terjadi? Ini tiba-tiba formation pressure-nya itu menurun dan ini lebih besar. Berarti air atau lumpur bornya akan masuk ke formasi. Padahal tugas lumpur bor apa? Tugas lumpur bor ini dia membawa cutting ke atas. Cutting nanti dibawa ke atas. Cuttingnya dikumpulkan. Cutting itu adalah batuan serpian itu. Terus lumpurnya dimasukkan ke tank. Jadi sirkulasi terus. Nah, karena air lumpur pemborannya masuk ke formasi, maka tidak ada proses sirkulasi. Namanya loss circulation. Loss circulation. Nah, loss dia masuk. Apa ada Pak kejadian ini? Ada ini. Bimbingan saya S2 dari Petrocina, ya. Itu diberi tugas perusahaannya pada waktu ngebor kais batu gamping, ini banyak gerowong-gerowong batu gampingnya. Nah, pas dibor itu lumpur pemboran masuk ke gerowongan batu pasir. Dan masuknya lumpur ini menjadi problem perusahaan pemboran. Itu rata-rata habis 300.000 US. 300.000 US rupiah kan kayak. Terus apa skripsi tesisnya S2-nya? Memetakan daerah yang gerowong dengan seismik, ya, di karbonat kais. Dipetakan, nanti ketahuan dari peta itu. Oh, ini dalam formasi batu gamping kais ini yang gerowong-gerowong ini loh, yang hati-hati, hindari, jangan ngebor di situ. Anda bisa loss circulation nanti gitu.
Ini juga perlu. Ya, praktikum kita dulu kan setiap habis kan mesti kita tur field trip ya. Kebetulan yang bawa juga saya sering. Pada waktu field trip ke Cepu terjadi loss circulation. Bis kita berhenti gitu ya. Karena waktu di Sekapa pelan-pelan saya turun, udah kenal kan. Pak Sirun bawa mahasiswa ya. Pak, kita lagi loss circulation. Terus kami sudah habis 40 semen sak. Jadi kalau ini sudah ditelan semua, starving reservoir yang lapar, semua lumpur-lumpurnya ditelan, diminum semua. Nah, apakah terus enggak? Nanti di atas ditaruh, dimasuki semen, biar ngeplak di sini, biar nyemen. Nah, itu sudah masuk 40 sak semen, masih ditelan. Gitu. Pas kami posisi di sana. Terus gimana ini Pak? Ya, kami istirahat dulu. Gitu ya. Bisa ratusan semen ya, tergantung dari gerobong-gerobongan ya. Nah, kalau sudah panik apa? Semen 200 semen berapa truk berapa rupiah misalnya. Pernah terjadi Pak, sekam padi dimasukin untuk intinya nutup gerobong ini. Sekam padi masih belum berhasil. Pernah apa? Gedebok pisang dicacah masuki. Sudah panik drillernya ini yang punya pemain. Wah, ini apa dim, ini bukan lagi starving ini gitu ya, bukan lagi reservoir yang lapar ya. Nggak tahu punya perut atau enggak, semuanya masuk. Kayak kondisi seperti itu ya, biasa seperti itu. Jadi ini namanya loss circulation. Kondisi kedua apa? Jika formation pressure atau tetap pH saja ya, pH lebih kecil dari pKm. Apa yang terjadi? Sekarang ini lebih kecil, ini mendorong. Nah, ini mendorong ke sana. Pertama namanya kick. Kick itu tendangan. Kick tendangan, pressernya akan dibawa ke atas. Nanti di atas ini red floor ya, kami dulu 3 tahun sering jalan-jalan di red floor main-main. Itu begini, gitu. Ini ada pressure gauge, alat pressernya di atas. Oh, kita ada kick kita. Kalau oke, tidak perlu panik. Oke, di treatment ininya ditambah berat dikit untuk kick. Kick ini terkontrol, bisa diatasi dengan penambahan berat lumpur sehingga rogihannya seimbang dengan formation pressure. Nah, itu kick, tendangan kecil, anaknya yang nendang. Yang sekarang yang nendang siapa? Bapaknya. Jadi blow out. Ini terkontrol, ini tidak atau uncontrol. Blow out tidak bisa. Begitu blow out, wes, reknya jatuh dia, reknya antar besi gesekan keluar api menjadi, kalau ini gas terbakar. Jadi terbakar itu karena ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan nggak terbakar ya, kecuali Anda datang-datang kaki korek, terbakar. Tapi siapa mau datang kayak gitu ya? Blow out, ini yang terjadi Banjar Mangsi, Sidoarjo, Lusilula, nih blow out, pos budi. Pak, apa ini nggak bisa dideteksi sih? Bisa. Nah tadi ada kick dikit, nanti itu di casing tutup, casing cementing, ada. Nah ceritanya waktu itu tidak di casing, irit 5 miliar kan gitu. Ceritanya hemat, tidak di casing. Tuh, dia ya terjadilah lalu sih gitu ya. Nah jadi PF ini blowout ini tidak terkontrol, kick masih terkontrol. Ini jadi yang menyebabkan ini formation pressure, hubungan antara formation pressure dan apa? Hydrostatic pressure. Nah, itu. Jika tekanan pori melebihi tekanan hidrostatik, tekanan pori PP sama dengan PF sama dengan fluid, dia melebihi tekanan itu, melebihi. Akhirnya jebol ke atas,
Kalau udah hitam biasanya minyak. Ya, kalau yang keluar hitam itu minyak. Oh. Kalau agak setelah itu putih itu gas. Dulu Cepu pernah blow out ya. Itu masuk di TV itu kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi itu ya jadi berita TV. Minggu pertama itu hitam. Tapi belum sampai seperti yang banyak ya, begitu keluar langsung lumpurnya ikut. Ini betul-betul minyak Pak. Kita udah berapa barrel oil ini keluar gitu ya. Minyak keluar. Dan ini semuanya, nah ini aspek lingkungan, dia begitu turun menutupi hijau daun. Hijau daun tidak bisa fotosintesa, mati akhirnya. Terus minggu kedua itu putih gantinya, ganti putih. Kayak seperti gas yang keluar, tapi tidak sampai api. Belum, terus akhirnya tertutup. Nggak sebulan lah, mungkin 3 minggu kurang dikit. Jadi artinya sebenarnya ya kes-kes blow out itu bukan yang pertama dilakukan ya, kita pernah, tapi tidak sampai seheboh Bandar Mancing. Nah ini seperti ini ya. Ini di pas pantai. Dan ini di dunia juga. So di Meksiko, artinya negara-negara yang sudah bagus teknologi migasnya pun ini terjadi gitu blow out itu. Karena memang kadang-kadang lupa apa nggak bisa dihitung, bisa dihitung. Maka tugas-tugas teman-teman yang skripsi di oil company itu, kami pernah membimbing 6 mahasiswa itu semuanya company-nya beda-beda. Itu diberi judul overpressure semua. Karena mungkin waktu itu lagi orang lagi concern gitu ya. Jadi, nah kalau overpressure tugas geologi apa? Menentukan top of overpressure. Nanti ini loh, top mulai dari overpressure terjadi di sini loh. Driller begitu bapak masuk di kedalaman 2000 meter. Mat engineer begitu Anda masuk ke kedalaman 2 meter, hati-hati. Itu mulai masuk overpressure. Artinya apa? Yang tua ngebor hati-hati, yang bikin lumpur pemboran namanya mat driller engineering ya, itu akan mengubah apa properties dari lumpur pemborannya, dari mungkin ringan atau setengah berat menjadi berat karena mau masuk overpressure. Itulah fungsi geologis, menentukan top of overpressure. Berarti bisa itu Pak? Bisa. Operasinya bisa sebagainya. Jadi, nah jangan sampai terjadi. Mungkin ini mulai temennya sengaja cuma. Nah ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, kita sampai 2:45. Masih ada 5 menit. Ini konsepnya ya. Ini adalah stratigrafi saudara. Ini bayangkan di 3000 meter. Bagaimana titik batuan di titik ini, dia akan mendapatkan tekanan setebal 3000 meter. Namanya apa? Tekanan overburden, OB, overburden pressure, OB pressure. Ini adalah reservoir saudara. Ada butiran, ada pori-pori terisi air formasi. Pak, berarti void space pori-porinya itu tidak kosong, tidak, ada isinya. Isinya air formasi. Nah, karena dia mendapat tekanan yang besar dari atas tadi, maka fluida yang di dalam pori-pori ini menjadi tertekan. Makanya ada fluid pressure, PF. Fluid pressure itu tidak lain berapa juga pore pressure, tekanan pori ini. Nah, tekanan pori ini secara umum disebut formation pressure. Tekanan fluida pada ruang pori batuan, ini tekanan pori. Tekanan pori ini sebenarnya diakibatkan dari tekanan fluida dalam ruang pori. Nah, tekanan pori di dalam satu formasi, maka juga disebut tekanan formasi. Jadi di sini ada tekanan formasi yang ke arah sana. Nah,
Yang biru ini adalah hydrostatic pressure, di mana sama dengan pore pressure, seimbang, maka dia aman. Yang merah, ya nanti yang buat geologis ini batas ini, top of overpressure. Yang mulai merah ini hati-hati loh, ini formation pressure-nya lebih besar dari hydrostatic pressure, maka kemungkinan bisa muncul overpressure atau geopressure. Di sini P-nya ini. Yang senang matematika atau apa itu senang. Ini ya matematika tidak rumit sih, hanya perkara-perkara besar. Parameter ini berapa, sama biologinya ini. Bimbingan kami yang pore pressure ini di Elnusa ya kemarin bagus itu, karena bagus sama Elnusa diminta untuk membuat peta penyebaran pore pressure dengan seismik. Waktu izin Pak ini gimana diminta, saya bilang sebenarnya S1 Anda udah cukup top over pressure itu. Kalau penyebar itu sudah S2 Mas, tapi terserah Anda gitu. Saya mau Pak, dan mudah-mudahan saya bisa ya sudah tambah setengah bulan dia akan kesana. Jadi bagus. Jadi skripsi S1 terasa S2 karena permintaan dari perusahaannya. Nah sekarang diterima di sana-sana BHSS. Kebetulan di daerah Kalimantan Timur sana kan Anda akan banyak bicara apa? Pore pressure. Dibutuhkan geologis dengan latar belakang memahami pore pressure, formation pressure. Dia sampaikan, dia tidak hanya itu aja, sudah bisa membuat apa? Peta penyebaran pore pressure. Itu udah tingkatannya udah tinggi. Alhamdulillah diterima. Sekarang di sana. Dulu aktivis Bank Magama. Mengapa saya tahu? Setelah konsultasi seragam Bank Magama. Ini seragam Magama di Yaman. Baik, jadi nah ini adalah bagaimana overpressure itu terbentuk ya. Ini kira-kira 1-2 menit pas saya terangkan. Jadi proses pengendapan ini semuanya geologi, makanya kalau orang bicara pressure itu bukan teknik, tapi sekarang yang banyak di sini teknik perminyakan gitu. Padahal kalau kita bicara ke belakangnya geologi semua, kita bicara pressure. Karena apa? Teknik perminyakan kan senang hitung-hitungan, ada angka. Geologi juga bisa. Jadi proses pengendapan itu umumnya kan urut ya, proses pengendapan gitu ya, urut di atasnya. Nanti sehingga ada proses diagnosis compaction. Dan sini aja mungkin coba. Nah ini sama tadi. Nah ini adalah proses pengendapan. Kemudian nanti kan dinampak lagi di atasnya, di atasnya. Sehingga ini di atasnya berarti yang bawah kan ketimbul. Maka dia akan menjadi padat, mampat. Ya. Compact. Pada waktu dia compaction berarti apa? Pori-porinya mengecil, airnya bagaimana keluar, water escape. Karena informasinya kan ruang kerongkongannya diperkecil, maka tidak ada proses water escape. Air formasinya lari. Itu proses normal di dalam pengendapan. Nah, overpressure itu terjadinya tidak normal di dalam proses pengendapan. Nah, ini ada apa? Nah, ini yang normal dari pengendapan pori-pori proses awal primary porosity. Setelah proses pengendapan jutaan tahun, maka dia menjadi packing ya. Butirannya saling mendekat, pornya semakin mengecil ya. Ini proses normal, namanya compaction. Pada waktu
pori-porinya mengecil, maka otomatis ada air yang keluar. Water escape, ada air yang lari dari pori-pori batuan. Itu proses normal. Nah sekarang dicorek. Pada waktu dicorek inilah akan terjadi bahwa fluid di dalam pori-pori Anda itu terjebak, tidak bisa semua keluar. Jadi fluid di dalam pori-pori Anda itu masih relatif utuh di situ. Makanya pada waktu kena overburden dari atasnya, fluid itu mendapat tekanan, under compacted, ya. Jadi mengalami under compacted bahwa dia. Nah sekarang bagaimana ini tuh tidak bisa karena pengendapan cepat, ya. Rapid sedimentation, laju sedimentasi yang tinggi, rapid sedimentation. Jadi cepat sedimentasinya. Karena cepat maka tidak terjadi water escape, tidak terjadi proses kompaksi yang normal, sehingga banyak fluida terjebak di dalam rongga pori. Begitu terjebak banyak dalam rongga pori, kena overburden di atasnya, ya, perhatikan, kena overburden di atasnya, maka tidak ada air formasi yang keluar, sehingga fluida itu terjebak. Nah, sehingga di sini maka karena terjebak itulah munculnya over pressure. Ya, ini adalah bagaimana over pressure itu terbentuk. Artinya dia under compacted, tidak mengalami proses diagnosis yang normal. Itu terjadi pada saat rapid sedimentation, laju pengendapan yang cepat. Nah, proses laju pengendapan yang cepat terjadi di mana? Di daerah deltaic salah satunya. Kita bicara daerah deltaic, kita bicara daerah Kalimantan Timur. Nah, baik. Alhamdulillah Mas, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ini belum sampai penghitungan pokoknya enggak. Jadi ini lebih ke arah analisis mengapa terjadinya gitu ya. Nah, nanti penghitungan pornya kita lanjutkan di semester berikutnya. Baik, pastikan daftar hadir sudah diisi 2 kali yang sama yang sebelum tes ya. Tolong dicek yang belum harap mengisi. Ini dibangunkan namanya datanya sejak tadi nanti tertinggal.